Kena nih. Wah, bersama si gorila, Ya, si betul. anak yang hilang. Pak Hajinya. Ya bilang saya. Ini sudah berapa umurnya? Udah berapa lama nih? Ini kurang lebih di 2 tahun, Pak. 2 tahun. Wah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ini saya sedang bersilaturahmi di kampung Batu Kasur. Batu Kasur. Ya, Batu ayah ini juga kasur. Betul. Di Padepokan Gelap Ngampar Villa Adrin. Gelap Ngampar Villa Adrin. Villa Adrin, Ciwidey. Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Saya jauh-jauh di Ibun. Silaturahmi dia. Alhamdulillah. Terima kasih. Di Tambi tuh, Pak. Di Tambi bisa. Ya. Sarang Abah Dasep Sayudin. Dasep Sayudin. Ya. Asli dari Ciwidey. Ciwidey asli, Pak ya? Ciwidey asli. Alhamdulillah. Ini teh, Pak, di Padepokan Gelap Ngampar. Gelap Ngampar. Itu sejarahnya apa? Namanya kok bisa Gelap Ngampar itu apa? Kebetulan waktu itu saya waktu tahun 2000 berapa lupa lagi ya. Saya itu beli pejantan dari grup Pandawa, namanya dari Pak Haji Wahyu. Alhamdulillah pernah the best. Dulu bukan the best, Pinili. Ya, itu namanya itu Gelap Ngampar. Gelap Ngampar. Itu alhamdulillah saya diternakan. Alhamdulillah. Dengan ternak itu ya alhamdulillah saya bisa mengkuliahkan anak saya sampai S2. S2 alhamdulillah, ternyata dari domba aja bisa mengkuliahkan sampai S2 anak. Alhamdulillah. Bah, ya kan Abah ini kan cukup terkenal nih di dunia perdombaan nih. Bilang itu saya cuma dalam artian ya saya diternak, Pak. Diternak aja ya, Bah ya. Bah, mohon izin. Kenapa sih dinamain Gelap Ngampar? Kalau bahasa itu kan Gelap Ngamparnya bahasa Sundanya. Betul. Dalam artian mungkin saya juga kurang paham ya, Pak. Dalam artian cuma saya waktu ada sertifikat itu the best di Indonesia waktu itu ada tulisan itu di sertifikatnya Gelap Ngampar. Gelap Ngampar ya. Nah, sejarah untuk mendapatkan Gelap Ngampar juga ya alhamdulillah perjuangan yang sangat panjang. Di mana orang-orang juga pada pengen tahu karena kualitas si domba itu. Kualitas domba. Itu Gelap Ngampar teh gadung saha baheula teh. Dulu Bapak Wahyu dari grup Pandawa. Pandawa itu ya. Bapak Haji Wahyu. Yang di mana itu, Bah? Dulu tuh di daerah Soreang, Pak. Daerah Soreang. Masih ada itu Pak Wahyu teh. Saya kurang tahu ya. Itu jadi jarang ketemu, Pak. Jarang ketemu, Pak ya. Lagi pula saya jarang ke lapangnya. Jarang ke lapangan ya? Di balik layar. Di balik layar. Mungkin orang-orang dari Padepokan atau orang-orang yang terkenal itu dia bilang sutradara. Sutradara. Di belakang layar. Di belakang layar wayanya. Mun bahasa Sunda belakang layar teh.
Di penggeren layar. Pengkeren layar, Pak. Berarti mulai di pengger wae ya, Bang. Ya alhamdulillah, cuma dalam artian ya istilahnya itu dari ternak domba ini ya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya, Bang. Alhamdulillah. Banyak potensi ekonomi Nah, di situ. terutama ya. silaturahmi, Silaturahmi, Pak. silaturahmi. Itu yang paling dominan itu udah. Kalau sering silaturahmi, ekonomi akan datang. Betul. Agama kayak gitu, Betul. sering-seringlah bersilaturahmi, insya Allah rezeki Ya. bakal nuturkan. Ya, Bahasa Sundanya ya? Betul. Betul ya tanya? Betul. Sering silaturahmi, kayak rezeki bakal nuturkan. Cuma alhamdulillah ternakan juga alhamdulillah dalam artian udah masuk ke kalangan yang di atas. Dulu zaman Bapak almarhum Bapak Asep Sunandar Sunaria pernah ngambil dari kita ya, yang dari namanya Padepokan itu ke Kampar. anggur ya, Bang. Namanya Anggur. itu si anggur sama si lele 2. Anggur jeung lele. Betul, namanya itu jadi si dombanya itu kayak bentuk-bentuk bintik-bintik itu kayak anggur Oh, lihatnya. gitu ya. Yang satunya lagi ambil yang kedua itu namanya itu karena tanduknya itu lele pae namanya tuh si lele. Si lele. Gitu. Ya alhamdulillah pernah ada yang the best juga di malahan di itu Padepokan yang saya kurang tahu padepokannya itu Abah Aceng dari Bandung, Cibaduyut. Alhamdulillah dia itu pernah ngambil katanya itu pernah the best di Garut. Ya itu suatu kebanggaan bagi seorang peternak. Oke. Walaupun the best di orang lain tapi bangga. Bangga ya, karena kita Yang dipenggerkan layar teh. Nah. Dipengger layar teh. Di belakang. Nah ini ya sosok Abah Dasep ya kan, Bah. Abah teh suka domba di tahun sabaraha atau ti leutik atau ti Dari sejak SMP. tahun sabaraha teh, Bah? Itu SMP tahun 80 sekianan, 85, 83 lah. Saya masih SD, Bah. Oh ya, tahun 83 itu uang jajan tuh saya nggak pernah dulu tuh nggak main di domba Garut ya. Begitu saya punya anak yang pertama tahun 95, dia tuh 983 tahun. Dia melihat di tetangga saya Bapak Mamat almarhum itu sebagai guru saya gitu. Jadi pada waktu itu saya lihat kok dombanya gede-gede. Yang akhirnya waktu itu saya tuh waktu masih kerja domba sayur 10 ekor dengan uang pinjaman yang dari bank. Tambangunan itu 17 juta ditukar dengan 6 ekor bibit yang bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Terus dipijahkan anak ke mana teh, Bah? Nah, dulu itu waktu itu saya tuh pengen dengan gelap ngampar. Gelap ngampar itu. Begitu gelap ngampar ya alhamdulillah begitu anak yang kedua, anak yang pertama lari ke Manonjaya Tasik. Anak gelap ngampar, anak-anak yang kedua itu sama bandar di sini, 5 ekor satu baris ini. Dihargai 120. Duit semua itu, Bah? Bukan, jadi mobil. Alhamdulillah. Ternyata dengan modal pinjam tanpa agunan dari bank terus berkembang ya kan. Jadi sekarang banyak domba. Sekarang domba di kita ada berapa nih, Bang? Itu untuk bibit saya pengembangan selain di wilayah Ciwidey, terus masuk ke wilayah perbatasan Pasir Jambu, sekarang masuk ke daerah wilayah Nangerang, Bandung Barat. Bandung Barat ya. Letaknya itu di Manonjaya, Pak. Bukan Manonjaya itu, Mangkonan, Cimanong, Pak. Maaf. Cimanong. Berarti Kabupaten Barat. Kabupaten Barat, ya. Nah, apa katanya juga selaku ketua PDKI di kecamatan? Dulu saya tuh megang di Pacira. Pacira itu naon tabah? Pacira itu Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali. Karena tidak bisa dikelola untuk 3 kecamatan dengan satu orang, akhirnya saya ambil yang Ciwidey-nya aja, Ciwidey Pak. saja. Sekarang berarti selaku ketua PAC? Iya, PAC betul. Kecamatan Ciwidey, HPDKI. Betul, itu juga yang saya bukan tidak nyalonkan. Dan itu juga ditunjuk sama Bapak almarhum Bapak Haji Asep Sunandar Sunaria. Itu ternyata ada di koran aja. Nggak tahu apa-apa. Di koran aja? Iya. Jadi dirujuk jadi Ya, alhamdulillahnya itu waktu itu karena mungkin beli dari saya, dapat dari turunan saya, alhamdulillah kepake. Ya akhirnya karena mungkin kenal dengan saya, beliau itu waktu itu, ya akhirnya saya yang ada yang ditunjuk gitu, Pak. Ditunjuk ya. Alhamdulillah ternyata domba Pak almarhum Pak Asep Sunandar Sunaria itu Pernah ada dua ya, si anggur sama si lele. Si lele. Kayaknya itunya kumisnya panjang-panjang nggak, Pak? Lelenya itu tanduknya ini, Pak. Jadi gitu ya. Keren kayak lele paeh gitu kan. Lele paeh. Ya, gitu. Lele paeh teh. Lele mati. Lele mati ya. Gitu ya, lele hidup beda dehnya, Pak. beda. Oke. Bah Daser, ya kan? Mohon maaf nih, ya kan? Dalam ngurus domba segini banyak ini dibantu oleh orangnya teman nggak nih, Pak? Saya tuh dulu tuh tidak lepas dengan
Bapak Abah Ade. Abah Ade nih. Iya. Ternyata Abah Dasep ini dalam ngurus domba segitu banyaknya, hampir ratusan Abah ada. Enggak, sekarang udah disortir Pak. Disortir ya, bibitnya ya. Bibitnya jangan istilahnya itu dalam artian sayang ke yang negaduh kan. Saya nunggu gak Dalam artian nilai jualnya agak lebih, yang agak kurang. Kebetulan saya sewain villa. Nah, kalau yang betina kurang kepake, saya dipotong buat tamu itu kambing guling. Gitu. Nah, dalam ngurus ini Abah tidak terlepas dengan Abah Ade. Nah, ini sosok Abah Ade. Si Be. Abah Ade. apa Abe? Babe, Ade. Babe Ade. Ternyata Bah Dasep ini dari Padepokan Gelap. Ngampar ini dibantu oleh Bah Ade. Ya kan, memang jenggotnya khas seperti domba juga. Tapi ada bodas-bodasnya katanya, ketepaan. Naon Bah? Bulu domba. Bulu domba. Kalau kita buka topinya, Topinya. ini rada botak katanya. Malu katanya. Ya. Bah Ade, ngurus domba teh kudu kumaha ngarah alus teh. Kudu geten. Kudu geten teh naon Bah? Rajin. Kudu rajin, terus ngarawatna, Kudu rajin, nyatuna kudu sebeuh. nyatuna kudu sebeuh, terus Yang penting dengan hati, Pak. dengan hati. Iya. Nah, itu merawat domba juga harus dengan hati ya, Iya. gitu. Kalau Abah hatinya warna berem, warna bodas. Warna bodas. Nah itu, warna beremnya. Nah itu ternyata harus dengan hati mengurus domba supaya masalah domba-domba yang bagus. Nah, Iya. seperti itu. Mbak Dasep, ini kan namain domba itu cukup banyak, Betul. ya kan? Ada namanya bondol, terus apa nih, Bah? Gini Pak, dalam artian kan saya tuh peternak. Jadi takutnya warna ada yang sama, saya kasih nama itu biar nggak salah. Banyak yang salah ya. Betul. Ada nama sahabat atau Bah? Nah, itu dulu tuh banyak Pak. Banyak ya. Yang- Ada anggur, ada lele, ada Jos Bus. Oh enggak ya? Jos Bus itu pejantannya Pak. Kata Pejantan. orang lain namanya Namanya Jos Bus. Iya. Sampai Presiden Amerika dulu namanya Jos Bus. Jauh. Terus apa lagi, Pak? Yang nama yang unik di kita siapa? Mungkin ini yang saya kasih nama gorila ya. Gorila. Nah, ya. Oh, nanti kita cek di dombanya di luar gorila seperti kumaha. Ya. Hidung apa ya, Pak? Enggak, Pak. Itu sambung. Pak. Sambung ya, putih sama hidung. Iya, betul. Iya. Ternyata nama yang paling antik di Padepokan ini namanya gorila. Gorila. Gorila ya. Tapi apa? Itu juga gorila ya. Entah ya. Saya Asep. Jadi wajahnya aja Pak, jadi bentuknya itu kok saya ini beda ini. Oh, Ini gitu ya? layak untuk tempur, kayaknya itu kayak serem gini kayak gorila. Gorila. Nah, itu Pak. Nah, saya dengar tadi bincang-bincang Abah itu juga sama masyarakat memberikan bibit, Pak ya. Nah, Ya. itu konsep itu sudah cukup lama apa memang seperti apa, Pak? Jadi gini Pak, kebetulan beranak pinang ya. Itu istilahnya itu kewalahan. Lagi pula istilahnya itu banyak teman yang istilahnya saling membantu ya Pak. Dalam artian ada sisa tenaga Sisa setelah tenaga. pulang dari sawah atau ladang. Oh. Jadi mereka itu bawa rumput, ngambil rumput buat ternak. Ya. Untuk nilai ekonomi. Ya. Ternyata Bah Dasep ini tidak hanya cukup untuk diri sendiri, juga untuk masyarakat. Ya. Nilai Ya. sosialnya ada. Jadi memberikan bibit, terus hasilnya kalau melahirkan dibagi dua. Nah itu konsepnya bagus, artinya supaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di lingkungan Kampung Batu Kasur. Ya, Batu. Desa Panundaan. Desa Penundaan. Batu juga, ayam Ada. juga kasur. Kasur. Ayah gitu di dia. Mitos. Jadi ada. Saya kurang tahu. Batu juga kasur. Ya. Itu. Oke, Mbak Dasep, mudah-mudahan sing sukses, sehat. Amin. Mbak Ade Amin. juga ngurus dombanya harus pakai hati katanya. Ya. Nah, jangan setengah. Itu inilah satu inspirasi bagi anak muda. Jangan cukup hanya bekerja di kantoran saja. Domba aja bisa menghasilkan, Dan nilai jualnya tidak ada standar. tidak terhingga. Betul. Nah, mudah-mudahan Mbak Dasep sing sukses, Amin. sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.